Oke, dari yang kita itu apa? Dari yang kita sudah pelajari siang ini, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dengan ilustrasi 1.222. Jadi ini ceritanya Tuan D ini berhenti kerja di 1221, kan berhenti kerja dari PTW di bulan September. Terus kemudian di bulan September dia lanjut kerja di PT AB. Ya, dia lanjut kerja di PT AB, menerima gaji sebesar 22.500.000. Ya. Tuan D membayar iuran pensiun melalui PT AB sebesar 100.000. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak, Tuan D TK0 masih tetap TK0. Terus kemudian perhitungannya seperti ini. Nah, ini nanti kita ada dua ini ya, ada dua opsi ya, di mana Tuan D menyerahkan bukti pemotongan dari PTW ke PT AB. Jadi teman-teman, kita lihat di sini ilustrasi 12.1 ini teoritisnya di bulan Agustus ini pemberi kerja tuh membuat bukti potong 1 tahun. Jadi maksudnya perusahaan siapa? Perusahaan PTW. PTW itu wajib memberikan bukti potong BP. Kalau dulu BPA 1, sekarang bukti potong tahunan dibuat di masa pajak terakhir. Jadi karena dia kerja terakhir di bulan Agustus, berarti di bulan Agustus dia harus membuat ini apa? Membuat PTW tersebut harus membuat bukti potong kepada dan diserahkan pada Tuan D untuk pemotongan pajak yang atas penghasilan sudah dilaporkan oleh PTW dari Januari sampai Agustus. Nah, ini nanti ada dua skenario di mana Tuan D tersebut ini apa? Menyerahkan menyerahkan bukti potongnya kepada menyerahkan ini apa? Bukti potongnya dari PTB diserahkan ke PT AB ya. Jadi diserahkan lalu eh, kita lihat aja deh. Ini dua titik salah. 2.2 ya. 2.2 1.2 nih. Oke. Jadi ini apa? Ini kan Juli sampai Agustus ya. Juli Agustus ini di PT W ya. Kita lanjutin aja. Terus habis itu di PTW ini sama dengan 17.500 kali 8. Nah, terus kemudian biaya ininya sama dengan 8 dikali 500.000. Iuran pensiunnya sama dengan 8 dikali 100.000. Oke, jadi ini yang simulasi contoh 1.2.2.2. Nah, ini kan terjadi kelebihan bayar di Agustus ya. Ini alternatif ilustrasi saya hapus saja biar nggak itu bingung. Sama ya. Oke. Jadi di ini PTW ya. Jadi saya jelasin ini nanti ini PTW. Di PTW 3.620 PTW bikin bukti potong atas ini.
Kemudian di September sampai dengan November ini Tuan D ini memperoleh penghasilan di PT DAB. PTW. Nah, ini PTB. Nah, ini PT AB. Gajinya 22.500.000. Nah, seperti yang ilustrasi yang sebelumnya, ini ya cuma tinggal dihitung aja. Pakai PPh TER ya, 22.500.000 di PTB. Nah, TER bulanannya 22.500.000 itu di sini, berarti 9% ya. TER A. Berarti PPh-nya adalah 9% dikali 2.025.000, cocok. Nah, ini terjadi di bulan September sampai bulan November. Nah, terus kemudian di Desember ini ada dua skenario. Kalau misalnya di Desember tuh ada dua kemungkinan. Jadi si Tuan D ini menyerahkan bukti potong dari PT W kepada PT AB. Ya. Berarti kalau diserahkan oleh Tuan D ke PT AB, maka PT AB itu akan melanjutkan. Ya. Melanjutkan dengan cara gimana? Berarti gaji pokoknya ini, gajinya dia akan ngitung total. Ya. Total berapa? Berarti total sama dengan 17.500.000 dikali 8 ya, ditambah September sampai gaji ini dikali 4. Nah, 230 juta. Ya. Ini asumsi tidak ada bonus, tidak ada THR, tapi prinsipnya sama. Nah, biaya jabatannya maksimum 6 juta karena 5% kan ya, 5% dikali ini 1 tahun penuh 11.500.000 maksimum 6 juta. Terus iuran pensiunnya nggak berubah, PTA dan PTB masing-masing iuran pensiunnya nggak berubah, tetap 100.000. Ya, ini kan ya, tetap 100.000, dari PTAB juga 100.000, berarti pengurangnya tetap sama, jadi 12 dikali 100.000. Nah, neto setahunnya sekian. Nah, tidak ada disetahunkan karena memang udah setahun. Terus kemudian ininya apa? PTKP 54 juta, penghasilan kena pajaknya 168.800. PPh terutangnya jadi 19.320, PP yang terutang disetahunkan 19.320. Yang sudah dipotong Januari sampai Agustus diperhitungkan, ini dipotong oleh pihak PT AB. Tapi dari mana PTB? Dari mana PT AB tahu? Karena PT Tuan D sudah menyerahkan bukti potong yang dari PT AW kepada PT AB. Karena itu PT AB jadi tahu. Ya. Maka ini dihitung seperti ini. Jadi PP yang sudah dipotong di PT AB adalah 6.120 ya. Ini 6.180. Bukan yang sebelum dikembalikan ya. Jadi 6.180. PP yang sudah dipotong September sampai November di PT AB sendiri 6.075. Berarti PP yang dipotong di bulan Desember 7.065.000. Ya, lihat ya, kurang bayarnya banyak ya. Kenapa? Karena sudah dikembalikan yang di bulan Agustus nih, 3.620. Akibatnya di Desember ini oleh PT AB jadi kurang potong sebesar 7.065.000. Nah, kalau tidak diserahkan oleh Tuan D ke PT AB, maka PT AB kan nggak tahu. Maka dia akan ngitungnya sama. Jadi ngitungnya akan, dia cuma menghitung seperti ini. Karena nggak diserahkan ya, maka dia ngitungnya seperti ini aja. Ini gajinya berapa? 22.500.000. Sama dengan 22.500.000 dikali 4. Oke.
Biaya jabatannya berarti 4 kali 500.000. Iuran pensiunnya 4 dikali 100.000. Nah, neto setahunnya neto setahunnya jadi 2.400.000, neto setahunnya jadi 87.600.000 setelah dikurangi pengurang biaya 2.400.000. Neto setahunnya tidak disetahunkan, PTKP 54 juta, penghasilan kena pajaknya dari 33.600.000, PPh terutangnya 1.680.000. PP yang terutang disetahunkan jadi 1.680.000. PP yang sudah dipotong September sampai dengan November 6.075.000. PP yang dipotong di masa Desember 4.395.000. Malah dikembaliin lagi tuh di bulan Desember. Oke. Nah, sekarang sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya nih. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Bentar nih kok, saya susah ya. Oke. Nggak ada yang nanya. Kalau gitu, saya nanya. Pak Dedi deh. Pak Dedi, kalau Pak Dedi milih mau dikasih nggak bukti potongnya ke PT AB? Kalau Pak Dedi yang jadi tuan D nih ngomongnya, D itu Dedi. Kerja sampai Agustus di PT W, terus kemudian pindah keluar, terus habis itu pindah ke PT AB. Nah, pada waktu ngeliat skema ini, mau nyerahin bukti potong yang dari PT W ke PT AB nggak? Mau, Pak. Hmm? Mau. Mau. Kalau mau berarti kan ini nanti di Desember malah kurang bayar banyak lagi loh gitu. Kenapa mau? Itu kan ada lebih bayar loh, Pak. Yang Iya. tadi. Kalau diserahin, ini diserahin nih. Jadi bukti potong dari PT W diserahkan ke PT AB. Akibatnya oleh PT AB di bulan Desember tuh malah kurang bayar lagi 7.065.000. Tapi kalau tidak diserahkan, ini malah lebih bayar 4.395.000. Gimana? Pilih diserahkan atau tidak? Serahkan, Pak. Serahkan. Kenapa? Kan kalau sama ada lebih bayarnya kan nggak banyak juga sih, Pak, selisihnya. Oke. Saya akan milih jawaban yang sama tapi alasan bukan itu. Coba yang lain. Kalau ini apa? Kalau Pak Franz gimana? Diserahkan atau tidak? Mau nyerahin nggak bukti potong yang dari PT W ke PT AB? Kalau sampai di Agustus itu serahkan, Pak. Bukan, ini kan jadi kan sampai Agustus kan PTW nih bikin bukti potong nih. Isinya tuh udah dipotong pajak sebesar 6.180.000. Bukti potong pajak ini mau diserahkan ke PTW nggak gitu loh. Terus alasannya apa kenapa mau nyerahin gitu loh. Ingat ya, kalau diserahin maka akibatnya nanti di Desember itu akan
dipotong pajak sama PTAB 7.065.000. Tapi kalau tidak diserahkan, maka akan dikembalikan sama PTAB sebesar 4.395.000. Gimana Pak Frans? Mau dibalikin atau enggak? Mau diserahkan nggak ke bukti potongan dari PTW ke PTAB? Novitasari. Jawabannya gimana? Diserahkan, Pak. Diserahkan semua. Wah, hebat. Alasannya apa? Alasannya biar tahu perhitungannya. Biar tahu perhitungannya. Oke. Walaupun nanti kalau diserahkan tuh berarti nanti di Desember dipotong lagi loh 7 juta loh. Kalau di Desember nggak diserahin nih dibalikin loh 4.300.000. Sebenarnya pilihan jawabannya bener, tapi alasannya itu loh nggak masuk akal kalau buat saya. Saya sih kalau saya alasannya itu mendingan saya dibalikin deh duitnya 4.395.000 daripada disuruh bayar lagi dipotong lagi loh 7.065.000. Kalau Victor Berarti coba. tidak diserahkan, Pak. Hah? Berarti diserahkan. Eh, Kalau Victor? Ini kan jelas nih, kalau diserahkan, nanti di Desember sama PTAB dipotong lagi tuh gajinya untuk PPh 7 juta. Kalau tidak diserahkan, malah dibalikin tuh. Yang sudah dipotong dari September sampai November tuh dibalikin 4.395.000. Saya sih diserahkan aja, kan nanti di tahunan juga ada perhitungannya lagi tahunan pribadi. Nah, itu. Kuncinya itu, teman-teman. Ya, semua jawabannya sudah benar diserahkan, tapi alasannya yang kurang tepat. Oke, saya jelasin sekarang saya bikin sheet tambahan di sini. SPT tahunan Tuan D. Ya, saya bikin aja langsung. Kita bikin skenarionya ya. Pendapatan dari PT W dan pendapatan dari PT AB. Ya. Penghasilan netonya berapa? Penghasilan netonya itu sama dengan Agustus, kita lihat di sini kalau dari PTW penghasilan netonya 135.200. Ya. Dari PT AB berarti penghasilan netonya 222.800.000. Betul ya? Nah, ini. Nah, ini neto setiap perusahaan pemberi kerja. Ini nanti akan ini otomatis, kalau sekarang otomatis pakai Cortex yang nggak bisa membuat orang tuh menghindari. Kalau dulu waktu masih DJP online tuh masih bisa menghindar dengan cara udahlah yang PTW nggak usah dilaporin bukti potongnya gitu. Tapi dengan Cortex ini otomatis lapor. Berarti artinya neto setahunnya berapa jadi? Neto setahunnya itu adalah ini 358 juta. Terus dikurangi PTKP. PTKP-nya berapa? 54 juta. Terus PKP-nya berapa? Ini dikurangin ini. Nah, berarti PPh-nya berapa? PPh terutang. Nah, ini hitung PPh terutangnya kita ambil dari sini aja biar enak. Nah, ini PPh terutang nah, ini
PPh terutangnya jadi ini sama dengan C7, ini bukan C7, B8. Nah ini find replace C7 diganti jadi B8, replace all. Oke. Nah ini jadi begini nih. Nah ya, PPh terutangnya jadi 45 juta ya. Terus habis itu berarti PPh terutang itu sama dengan 45 juta. Nah terus habis itu dikurangi kredit pajak. Kredit pajaknya itu ada dua, dari PTW sama PTAB. Nah, kredit pajak dari PTW sama PTAB itu sama dengan ini kalau diserahin ya, kita serahin ya. PTW sama PTAB berarti 6.180.000. Terus PTAB-nya berapa? PTAB-nya yang diserahin. Ini 19.320. Berarti jumlah kredit pajak pajaknya adalah sama dengan ini ditambah ini. Jadi SPT tahunannya kurang atau lebih bayar? Uang. SPT tahunan sama dengan ini dikurangin ini. Nah, jadi kurang bayar 19.500.000. Teman-teman lihat ya. Jadi kalau misalnya kita P2D itu mengasih bukti potongnya ke PTAB, maka timbul kurang bayar di SPT tahunan sebesar 19.500.000. Nah, sekarang ini saya tulis nih ya, ini skenario lanjut. Sekarang skenario nggak lanjut. Skenario tidak lanjut berarti PTW tetap motong 103 penghasilan tetap 135.200, PTAB 222, neto setahun 358, ini nggak berubah. PPh terutang 45 juta tidak berubah. PTW motong 6.180, PTAB-nya motongnya cuma 1.680. Berarti kurang bayarnya di SPT tahunan adalah 37.140.000. Ya, lihat ya. Kurang bayarnya menyakitkan kan? Dulu waktu kita pakai DJP online, ini masih bisa diakalin dengan cara udah yang bukti potong yang PTW nggak usah dilaporin. Sekarang nggak bisa. Semuanya koneksi di Cortex muncul semua gitu loh. Kurang bayarnya bisa sakit hati loh, 37 juta loh. Nah ini di Tuan D ini yang kalau dilanjutin, maksudnya dilanjutin tuh bukti potongnya PTW dikasih ke PTAB, maka kurang bayarnya cuma jadi 19.500.000. Oke, jadi pertanyaan saya sudah terjawab. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Mungkin justru pertanyaan saya menginisiasi itu kah? Sesuatu yang baru.
Nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah, oke. Kita lanjutin lagi. Jadi udah jelas ya sampai sini. Ini percoba kita ngitung simulasi kalau Tuan D itu pindah kerja itu gimana gitu. Ini jadi di PT AB ya. Nah, kalau perhitungan pajak masa pajak terakhir itu PT Tuan D menyerahkan bukti potong dari PT W ke PT AB, maka hitungannya kurang bayarnya jadi 13. Nah, nih, kurang bayarnya jadi 7.065.000. Tapi kalau misalnya dia nggak ngasih, maka itu apa nanti terjadi kurang lebih bayar. Lebih bayar. Kalau tidak dikasih jadi lebih bayar. Nah, nih. Kalau nggak dikasih bukti potongnya, jadi Tuan D tidak menyerahkan bukti potong dari W ke PT AB, maka PT AB itu akan ngembaliin tuh 4.395.000. Tapi jangan salah, di SPT tahunan tuh nanti PT Tuan D bakal kena. Nah nih, dengan demikian total kredit pajak PP 21 dalam surat pemberitahuan tahunan tahun pajak 2024 Tuan D adalah sebesar 19.320.000. Ini kalau dia serahin, kalau nggak diserahin, nah ini masalahnya ilustrasinya ini nggak nyebutin kalau seandainya diserahin gimana di Tuan D-nya. Cuma kalau diserahin ya kurang bayarnya ini jadi 19.320. Padahal kalau nggak diserahin tuh nanti bakal lebih besar lagi. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke ini. Nah, ini mirip sama yang tadi. Jadi Tuan E ini itu kehilangan status kewajiban pajak subjektifnya. Kenapa? Karena Tuan E berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Ya, misalnya Tuan E ini orang Australia deh gitu. Tuan E mulai bekerja di PTV sejak tahun 2020. Tuan E berstatus tidak menikah, tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan E berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2024, Tuan E menerima atau memperoleh gaji sebesar 17.500.000. TK0 ya. Nah, bagaimana nanti kita ngitung PPh-nya? Yang ini simulasi ini saya tutup dulu supaya kita nggak bingung. Nah, ini kita tutup. Oke. Sekarang kita lihat 12.2.3 ini. 17.500 ya. Nah, ini. Jadi Tuan E gajinya 17.500.000 di bulan September dari PTV. Maka 17.500.000 itu PPh sebulannya 1.400.000. Kita lihat ya 17.500.000 di PPh TER bulanannya berapa? 17.500.000 ini 8%. Oke, 8%. Berarti ini kalau dikali 8% berapa? Nah, 1.400.000 cocok. Jadi Januari sampai Juli dipotong 1.400.000 ya. Bulan September dia pergi kembali ke negaranya, jadi Agustus itu dia terima gaji terakhir. Nah, Agustus dihitung sama dengan 17.500.000 kali 8 ya. Terus biaya jabatannya 5% itu maksimum sama dengan 5% dikali. Nah, ini 7 juta nih, tapi maksimum kan 500.000, jadi sama dengan 500.000 dikali 8, 4 juta rupiah. Neto setahun 136 juta. Nah, karena dia ini dia pergi ke luar Indonesia, tidak kembali lagi, maka dia kehilangan kewajiban pajak subjektifnya, karena itu netonya harus disetahunkan. Nah, disetahunkan jadi 12/8, jadi 136 juta kali 12 dibagi 8.
204 juta. PTKP 54 juta, penghasilan tidak kena pajaknya berarti 204 dikurangi 54. 150 juta. 150 juta ini berarti 60 juta kali 5%, 90 juta kali 15%. Jumlah PPh terutangnya jadi 16.500.000. PPh terutang yang disetahunkan adalah sama dengan 11 dikali 8 dibagi 12. Nah, salah. Kok G36 kali ini kali 16.500.000. Nah, jadi 11 juta. Jadi PPh terutang yang setahunkan adalah 11 juta rupiah. Terus PP yang sudah dipotong Januari sampai Juli adalah 9.800.000. PP yang harus dipotong di masa Agustus adalah 1.200.000. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa tahu bedanya itu apa? Bisa tahu bedanya antara berakhir kewajibannya baru dimulai di awal tahun. Kadang-kadang bikin bingung itu. Nah ini ya, jadi Januari dipotong sampai bulan Juli 1.400.000. Di bulan Agustus kita hitung lagi. Nah hitungannya sama. Nah hitungannya menurut saya sesuai dengan ilustrasi ya. PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan Agustus adalah sebesar 1.200.000. Oke. Gimana teman-teman? Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Gimana Novi? Kepalanya dipegangin pusing? Alfian, ada yang mau ditanyakan? Pak Dedi? Victor? Nggak ada Pak. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas kita lanjutin aja. Kita lanjutin untuk menghitung PPh pasal 21 atas pegawai yang menerima atau pembayaran penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima dalam mata uang asing. Ini prinsipnya dasarnya sama ya. Itu dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan. Cuma bagaimana merupiahkannya, karena ngitungnya pakai rupiah tetap. Nah, ngitungnya rupiahnya itu berdasarkan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukan pembayaran. Nah, waktu dibayar tanggal berapa, itu kursnya berapa. Nah, teman-teman mau lihat kursnya? Oke. Saya tunjukkan kursnya. Ini misalnya di perpajakan DDTC ya. Di perpajakan DDTC itu ada kurs pajak. Nah, ini. Kurs pajak. Nah, ini kurs pajak. Nah, ini tiap minggu tuh Menteri Keuangan itu menerbitkan keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan kurs mata uang asing. Nah, ini yang digunakan. Jadi untuk 13 Mei 2026 sampai 19 Mei 2026 itu kurs US dollar itu adalah 17.387 rupiah per US dollar. Nah, ini kalau misalnya itu apa? Beda tanggal jadi beda ininya. Nah, ini sekarang 13 Mei sampai 19 Mei. Kalau ini 6 Mei sampai 12 Mei itu beda lagi. Nah, ini 17.294 rupiah. Itu kalau tanggalnya 6 Mei sampai 12 Mei. Ini jadi dilihat. Oke. Ini nah, kalau di ini ditanggung oleh pemberi kerja, ini akan caranya di gross up. Di gross up itu nanti menjadi itu perhitungan. Nah, ini cara gross up-nya cukup rumit nih gitu. Karena
full gross up, tapi nanti ini apa, di akhir tahun akan kesulitan menghitungnya kalau di full gross up. Kenapa teman-teman? Kita lihat ya, saya tunjukin deh. Kenapa kalau di gross up itu jadi mudah kalau untuk pakai TER ya. Misalnya ini ya, Tuan E tadi. Tuan E ini 17.500.000. Ini kalau di gross up ini kan kalau dihitung tarifnya, ini kan TER bulanannya itu 8% ya. 8% berarti 8% dikali 17.500.000 PPS 1.400.000. Nah, kalau di gross up gimana? Gampang. Kalau tarifnya gampang begini mudah. Di gross up-nya adalah berarti artinya 17.500.000 ini adalah posisinya kan 18% tadi tarifnya. Berarti posisinya adalah 18%. Nah, posisinya berarti 17.500.000 ini kita gross up penuh, itu artinya nih posisinya adalah 100%. 100% dikurangin 18%, jadi 82%. Ini 82%. Nah, kita menghitung kalau 17.582%, 100% itu berapa? Ya, caranya adalah 17.500 dikali 100 dibagi 82. Nah, ini 21.341.463. Kita coba ya. Kalau ini kita masukin sebagai penghasilan gaji, nah ini nanti PPh-nya adalah 1.920. Kita hitung aja. Ini dikurangin kok salah ya? Bentar. Nah, ini 17.500. Ini harusnya sama dengan 17.500 dikali 100 dibagi 82. Benar. Nah, ini kan lihat ya teman-teman. Nggak semudah itu ya, bener. Karena ini 21.341 ini nanti kalau lihat di TER bulanan itu tarifnya beda. 21.341 ini di tarifnya 9%. Nah, kan rumit kan? Berarti kita harus naikin lagi. Kalau 9% berarti bentar. Kalau 9% posisinya kita harus tambahin lagi gitu loh. Berarti ini harus sama dengan ini dikali 100 dibagi dibagi 91. Nah, dapat 23. 23 kita lihat sampai. Nah, 23 masih 9%, berarti ini udah oke nih. Nah, berarti kalau kita isi 23 juta. Nah, ini PP 2.110. Nah, ini kita lihat aja. 23 juta dikurangin 2.110. Nah, ini dapetnya 21.341. Nah, ini kan membingungkan ya, makanya cari gross up itu lebih sulit. Tapi kalau kita pakai ini kita pakai kalkulator.pajak.go.id, kita akan menemukan bisa mudah. kalkulator.pajak.go.id. Nah, ini pajaknya ya. PPh pasal 21 bulanan, pilih kode pajaknya pegawai tetap misalnya 17.500.000. Terus gross up. Ya. Pilih PTKP-nya 54 juta. Oke. FC PF. Hitung. Nah, dia udah ngitung tuh. 1.521. Posisinya 8%. Ya, kalau kita hitung ini persis jadinya 17.500.
Tapi kalau PPh bulanan ini juga ini nih, PPh 21 tahunan jadi cukup rumit. Nah, ini 54 juta setahun Januari sampai Desember. Nah, lihat ya teman-teman ya. Ini kalau ngitung begini nggak ada di SPT tahunan, nggak ada gross up di kalkulator pajak ya, karena memang ngitung gross up-nya nggak mungkin gitu loh. Kenapa? Karena ada pengurangan biaya jabatan, ada pengurangan PTKP, jadi tidak mungkin dihitung gross up. Kalau yang tadi masih mungkin kalau pakai PPh 21 bulanan ya. Nah, intinya itu. Sampai sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Jadi PMK 168 ini memberikan banyak contoh-contoh perhitungan PPh pasal 21 ya. Bagaimana kalau kondisi seperti ini, bagaimana seperti ini. Nah, ini memperoleh penghasilan yang seluruh atau sebagian pajak penghasilan terutang ditanggung oleh pemberi kerja. Kalau ini ditanggung pemberi kerja, mekanisme yang umum itu adalah di perhitungan ini ya, ini ditambahin aja, misalnya ngomong nih tunjangan pajak, misalnya dapat tunjangan pajak 1 juta ya, berarti dia dapat tambahan gaji 1 juta tapi dipotong pajak secara penuh. Itu intinya seperti itu. Kalau itu apa, kalau menggunakan sistem ditanggung oleh pemberi kerja sebagian ya. Nah, ini juga nih, ini menggunakan tunjangan pajak ya, tunjangan pajak digabung terus habis itu ya dihitung PPh seperti biasa. Ini kalau natura ya, dalam bentuk natura atau kenikmatan seperti ini. Oke. Oke. Lia, kita istirahat jam berapa? Lia? Jam 14.30, Pak. 14.30. Oke. Berikutnya simulasi contoh berikutnya, perhitungan alternatif simulasi. Oke. Nah, ini. Kembali bekerja akhir tahun, bukan pegawai. Nah, ini simulasi di mana ya? Oke, kemarin kok ada ya? Nah, ini deh. Ini ya. Nah, ini salah satu simulasi yang perhitungan yang harus diperhatiin. Misalnya contoh penghitungan ini, kalau pensiun ini sama ya, seperti, jadi kalau pensiun berkala, jadi ada yang terima pensiun berkala, itu sama seperti pegawai tetap ya, cuma nanti ininya apa, tunjangan jabatannya itu cuma 250.000. Kalau itu kan 500.000 maksimum, jadi tetap 5%, tapi maksimum 250.000 ya. Nah, ini contohnya ini apa,
untuk pensiunan. Nah, sekarang kita cari yang bukan pegawai ini. Belum di-share ya, Pak? Belum. Bentar. Baik, Pak. Nah, ini nih. Ini yang paling enak nih. Oke, saya share screen. Nah, ini ada di halaman 53. Ada perhitungan pajak penghasilan PPh 21 atas jasa dokter yang melakukan praktik di rumah sakit atau klinik. Ini paling sering keluar ini. Dan ini suatu topik yang sangat hangat karena berkali-kali jadi polemik, bahkan di sosial media juga keluar. Jadi ini Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktek di rumah sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian dari penghasilan rumah sakit, dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan. Jadi kalau misalnya ngomong jasa dokter yang dibayar pasien itu 45 juta nih seperti di bulan Januari, berarti sebenarnya dokter itu terimanya berapa? 80% dari 45 juta. Ya. Tapi itu nanti yang diperhitungkan adalah 45 juta. Nah, ini memang aturannya seperti ini. Jadi kita hitung. Nah, misalnya ini ya, kita hitung deh. Bulan Januari berapa? 45 juta. Terus Februari 49 juta. 47 juta. Terus 40 juta bulan April. Terus bulan Mei 44 juta. Terus bulan Juni 52 juta. Terus di bulan Juli 40 juta. Bulan Agustus 35 juta. September 45 juta. Oktober 43 juta. Salah ya. Salah nih. Oktober, September 45 bener. Oktober 44 juta. November 43 juta. Dan Desember 40 juta. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa mulai aturan PMK 168 itu tidak akumulatif. Jadi cuma tinggal gajinya berapa, pendapatan berapa, 45 juta dikali 50%, ini 22 juta setengah. Ini kali progresif. Ya. Ini progresif aja. Nah, progresifnya ini. Nah, jadi kalau misalnya ini bulan berikutnya mulai dari nol lagi, tapi beda sama tahun 2023 dan sebelumnya karena ini progresifnya sepanjang tahun. Ini progresifnya 1 bulan. Kalau yang bulan tahun 2023 dan sebelumnya itu progresifnya 1 tahun. Diakumulasi 1 tahun, maka tarifnya bisa sampai 15% tuh. Bahkan bisa sampai 25%. Ya, karena diakumulasi sampai 1 tahun. Tapi kalau itu kalau PMK 168 tahun 2023 itu diakumulasi cuma 1 bulan.
Perhitungannya sederhana berarti. Tinggal dikali 50%. Sesudah itu dikalikan tarif progresif pasal 17. 60 juta 5%, 250 juta jadi 190 juta berikutnya 15%, 250 juta berikutnya 25%, dan seterusnya. Ini cara menghitung ininya. Nah, cuma apakah ini menguntungkan bagi dokter? Tidak juga. Soalnya kenapa? Sama seperti yang tadi karyawan Tuan D yang kalau nggak menyerahkan bukti potong ke ke PT AB, maka akan dibayar PPh tahunannya akan lebih besar. Maka dokter juga gitu kan, ini karena dia dipotong lebih kecil, ini kan potongannya lebih kecil. Coba lihat ya, sepanjang tahun ini berarti kalau ngikutin ini berarti sepanjang tahun cuma dipotong 13.100.000 atas pendapatan yang 524 juta. Nah, kalau dipotong lebih kecil begini, nanti di SPT tahunan bakal kurang bayarnya banyak. Itu intinya ya, bukan pegawai satu. Itu bukan pegawai satu ini yang ini apa, yang soal yang ilustrasi yang ini ya. Nah, ini misalnya pengacara nih, pengacara punya imbalan dari PTF sebesar 400 juta. Nah, PPh-nya berapa? PPh pasal 21 yang di itu. Nah, ini cuma tinggal dikali aja. Jadi 400 juta kali 50% jadi 200 juta. 200 juta itu berarti 60%, 5% kali 60 juta sisanya. Nah, kita lihat di sini bisa dihitung di sini 400 juta. Nah, ini 400 juta, dasar pengenaan pajaknya 200 juta. 200 juta itu berarti 60 juta kali 5%, 140 juta itu 15%. Jadi PPh-nya berapa? 24 juta. Ya, ini untuk yang bukan pegawai yang satu, yang pengacara, yang ilustrasinya di ini V5V.1 ya. Ini saya kasih namanya. Ini V.1. Ini bukan pegawai, Rinim V.2. Ya. Terus kemudian kita lanjut. Ini jasa dokter tadi sudah dibahas ya. Terus atas imbalan jasa ya. Tuan T memperoleh penyerahan jasa perbaikan kepada Tuan G dan memperoleh imbalan jasa sebesar 7 juta rupiah. Besarnya pajak penghasilan terutang imbalan jasa diperoleh dengan menggunakan tarif pasal 17 dikalikan PPh 21 bukan pegawai. Nah, ini sama. Jadi P.3. Nah, kita itu apa? Kita bukan pegawai. Nah, ini jadi Rinim P.3. Oh, jangan. Ini buat dokter susah. Yang ini aja. Oh, copy, get copy. Nah, ini P.3. Berapa? 7 juta. Berarti ini 7 juta. Nah, jadi PPh yang potong adalah 175.000. Praktis nggak berbeda ya aturan yang lama sama yang sebelumnya. Kalau untuk yang ini, contoh ini. Ya. Terus kemudian, nah ini jasa perawatan ya, contoh nih ya. Jasa perawatan, ini V4. Ini contoh perawatan AC ya. Ini tadi saya ngasih contoh nih sebesar 10 juta rupiah. Sehubungan dengan penyerahan jasa mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar 4.500.000 dan melakukan penggantian komponen AC yang rusak sebesar 1 juta rupiah. Nah, dan dibuktikan faktur tagihan dari ahli kelistrikan dan faktur pembelian komponen AC yang dilampirkan oleh Tuan V. Artinya ini hitungannya sama persis V3 tapi kita modifikasi sedikit. Ini
P4 imbalan jasa. Imbalan jasanya berapa? 10 juta rupiah. Nah, biaya upah, biaya gaji itu sebesar berapa? 4.500.000. 4.500.000. Terus kemudian biaya material 1 juta. Nah, berarti jumlah brutonya adalah sama dengan 10 juta dikurangi 4.500.000 dikurangi 1 juta. 4.500.000. Nah, 4.500.000. Nah, ini dipotong PPh kali 50%, DPP-nya adalah 50%, jadi 2.250.000. PP berarti 112.500. Kita lihat ya hitungannya. Nah, benar ya. Perhitungannya adalah sebesar 112.500. Ini yang saya sebut dengan pengurangannya, ada pengurangan. Kalau di materi saya ini tadi di mana nih? Nah, ini. Ini. Jadi ini ya. Mempekerjakan orang lain, maka besarnya penghasilan bruto dikurangin bagian gaji atau upah pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak perjanjian tidak dapat dipisahkan. Melakukan penyerahan material barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak dan perjanjian tidak dapat dipisahkan. Jadi ini materialnya jadi pengurang dalam kondisi ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Ya, untuk peserta kegiatan ini PPh pasal 21 ini langsung kali tarif ya. Kita lihat di simulasi kita peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini sama seperti komisaris. Nah, ini peserta kegiatan. Ini ilustrasi yang mana? V1 6 Romawi 1 ya. Fotokopi, kredit kopi. Nah, kita ganti ini 6 Romawi titik 1. Oke. Imbalan jasanya sebesar, jadi ada bulu tangkis nih. Atlet bulu tangkis menjuarai turnamen nasional, hadiahnya 200 juta. Nah, ngitungnya gimana? Ngitungnya langsung. Jadi misalnya 200 juta. Nah, ini 200 juta PPh terutangnya ini. Jadi ini sama dengan G6. Ini sama dengan, oh iya benar, G6 oke. Jadi 200 juta itu terdiri dari 60 juta kali 5%, 140 juta kali 15%. Jadi total PPh-nya adalah 54 juta. Ini itu apa? Ini hitungan menurut ini apa? Menurut
PMK 168 untuk atlet yang dapat hadiah 200 juta ini. Ini atlet yang dapat 200 juta. Ya, berarti PPh berapa? PPh-nya adalah 24 juta rupiah. Bener nggak? Oh, salah ini. Nah, 24 juta rupiah. Ya, PPh 24 juta rupiah, itu sesuai. Ini peserta kegiatan. Nah, ini manfaat pensiun ya. Manfaat pensiun. Nah, teman-teman, sesudah istirahat ini kita akan mencoba menghitung maksudnya melakukan percobaan, kita akan menghitung berdasarkan simulasi ya. Nah, ini teman-teman nanti hitung ya bareng-bareng gitu. Soalnya ini kelihatan ya. Iya, Ada Pak. di brevet yang di folder itu ada contoh soal, itu latihan 1. Teman-teman akan coba menghitungnya dengan cara seperti yang tadi sudah saya ajarkan. 5 orang staf di sepanjang tahun 2024 PT ABC mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi jaminan kecelakaan kerja 0,24%, jaminan kematian 0,3%, jaminan hari tua yang ditanggung oleh PT ABC sebesar 3,7%, jaminan hari tua yang ditanggung oleh pekerja 2%, jaminan pensiun yang ditanggung oleh PT ABC 2%, dan jaminan pensiun yang ditanggung oleh pekerja 1%. Nah, selain itu, PT ABC juga mengikut sertakan seluruh stafnya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, di mana PT ABC membayar premi 4% dan yang ditanggung karyawan sebesar 1%. THR-nya dibayar pada bulan Maret 2024 sebesar 1 bulan gaji pokok dan tunjangan. PT ABC juga membayarkan bonus pada bulan Agustus yang besarnya berbeda-beda untuk setiap staf. Rincian pendapatan staf PT ABC tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini rinciannya. Bapak Hendra seperti ini, Ibu Susi bulan Agustusnya bonusnya ada di sini, Bapak Agus, Bapak Iwan, Bapak Udin. Nah, dihitung PPh pasal 21 untuk setiap bulan dan Desember. Untuk setiap bulan dan Desember. Oke. Bisa dimengerti? Kita akan coba ngerjain bareng-bareng teman-teman. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Nah, sebelum dikerjakan ya, saya cuma mengingatkan ada hal yang mungkin masih lepas ya. Jadi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini kalau dibayar pemberi kerja, ini berarti tambahan penghasilan bruto bagi karyawan. Ya, ini saya tanda ini. Ini kuning ini tambahan penghasilan bruto bagi karyawan. Jaminan BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, ini juga BPJS yang dibayar oleh PT ABC ini adalah tambahan penghasilan bruto bagi karyawan. Jadi walaupun karyawan tidak pernah menerima uang premi tersebut, tapi dianggap menerima manfaatnya, jadi termasuk pendapatan yang menjadi objek PPh pasal 21. Tapi teman-teman hati-hati, kalau BPJS yang ditanggung oleh karyawan ini bukan objek ini. Kenapa? Kan bayar asuransi sendiri ini berarti gitu. Ini dipotong dari karyawan, ditanggung oleh karyawan. Nah, terus kemudian jaminan hari tua yang ditanggung oleh PT ABC 3,7% dan jaminan hari tua yang ditanggung oleh pekerja. Jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu bukan objek pajak kalau objek PPh pasal 21 kalau ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi ini bukan objek gitu. Saya kasih warna deh. Nah, ini kasih warnanya apa ya? Nah, ini jangan, nggak kelihatan. Nah, ini dikasih warna abu-abu. Ini bukan objek, jadi nggak menambah penghasilan bruto. Tapi jaminan hari tua yang ditanggung oleh karyawan itu justru menjadi pengurang penghasilan bruto.
Diperhatikan ya, ini bisa jadi perbedaan. Jadi ini justru jadi pengurang gitu loh. Ini bukan penambah, bukan objek. Bukan objek. Tapi ini jadi pengurang. Nah, ini udah saya kasih itu apa? Sudah kasih tambahan ceritanya, tambahan ini apa? Informasi supaya teman-teman itu nanti dibuat catatan ya. Nanti kalau supaya ujian jangan sampai salah. Jangan sampai nanti ujian nanti dapatnya nggak sesuai harapan karena miss yang di sini nih. Jadi jaminan hari tua yang ditanggung oleh pemberi kerja itu bukan objek. Bukan objek PP pasal 21. Sebaliknya, jaminan hari tua yang ditanggung oleh pekerja itu justru pengurang. Pengurang di mana? Berarti artinya masuk di sini. Nih. Maksudnya jadi di sini nih, iuran pensiun nih, jadi pengurang. Cuma memang berpengaruhnya cuma di akhir tahun, di masa terakhir baru jadi pengaruh gitu. Oke. Istirahat berapa menit, Lia? 10 menit, Pak. 10 menit. Oke, kalau gitu. Silakan istirahat dulu, nanti kita lanjutkan terus langsung kalau misalnya nanti bisa lebih cepat langsung ya, terus sambil langsung dikerjakan ya yang itu apa? Yang soal yang saya kasih. Udah bisa dibuka semua soalnya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih.